Di sini saya akan membahas pengertian silabus. Pengertian silabus itu sendiri adalah rencana pembelajaran pada suatu materi pembelajaran atau tema tertentu yang mencangkup kompetensi materi, kegiatan pembelajaran dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman guru dalam mengajar. Silabus itu sendiri pada kurikulum Merdeka itu lebih fleksibel, di mana silabus ini sendiri disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, konteks sekolah, dan capaian pembelajaran. Itu adalah pengertian dari silabus. Oke, sekarang adalah tujuan desain silabus pembelajaran. Yang pertama, menjadi panduan guru dalam mengorganisasikan atau mengkelompokkan kegiatan pembelajaran. Yang kedua itu memastikan kesesuaian antara tujuan, materi, metode, dan penilaian itu harus selaras. Yang ketiga adalah memberi arah yang jelas agar pembelajaran lebih terarah dan efektif. Yang keempat, membantu guru menentukan prioritas materi sesuai dengan capaian pembelajaran. Yang kelima itu menjadi dasar modul ajar RPP. Itu tadi adalah tujuan-tujuan dari desain silabus pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip penyusunan silabus. Yang pertama yaitu fleksibel. Nah, silabus harus mudah disesuaikan dengan kondisi sekolah dan kebutuhan siswa. Jadi, guru bisa mengatur ulang materi, metode, atau waktu tanpa menghilangkan tujuan utama pembelajaran. Yang kedua yaitu berorientasi pada peserta didik. Nah, penyusunan silabus fokus pada minat, kemampuan, gaya belajar, dan perkembangan siswa. Nah, tujuannya supaya pembelajaran itu lebih menarik dan cocok dengan kebutuhan, dan juga cocok dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga yaitu relevan dan kontekstual. Materi dan kegiatan belajar itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Dengan begitu, apa yang dipelajari akan terasa nyata dan lebih mudah untuk dipahami. Yang keempat, integratif. Isi silabus itu menghubungkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara menyatu. Nah, pembelajaran tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi saling terkait dan juga utuh. Yang kelima, berkeadilan dan inklusif. Nah, silabus memberi kesempatan belajar yang sama untuk semua siswa tanpa diskriminasi, termasuk menyesuaikan pembelajaran bagi siswa dengan kemampuan atau kebutuhan khusus bagi mereka. Yang keenam, berbasis kompetensi. Silabus disusun berdasarkan kompetensi yang harus dicapai siswa. Semua kegiatan belajar diarahkan agar siswa benar-benar menguasai kompetensi tersebut. Nah, jadi itu penjelasan tentang prinsip penyusunan silabus. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang komponen utama silabus pembelajaran. Jadi, komponen utama dalam silabus pembelajaran itu berfungsi sebagai pedoman dasar bagi guru dalam merancang kegiatan belajar mengajar yang efektif, terarah, dan sesuai dengan capaian pembelajaran. Artinya, seluruh bagian di dalam silabus ini digunakan guru sebagai acuan supaya pembelajaran ini berjalan runtut sesuai tujuan dan tidak keluar dari kompetensi yang harus dicapai siswa. Setiap komponen ini saling melengkapi agar proses pembelajaran lebih jelas dan mudah untuk diterapkan. Adapun komponen-komponen itu yaitu yang pertama, identitas silabus. Identitas silabus ini berisi informasi dasar seperti nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau fase semester dan tahun pelajaran. Komponen ini memastikan silabus punya data formal yang jelas dan mudah untuk dikenali.
Yang kedua yaitu capaian pembelajaran atau CP. Nah, CP adalah kompetensi besar yang harus dikuasai siswa pada satu fase tertentu, yaitu berisi gambaran umum kemampuan apa saja yang wajib dicapai dari awal sampai akhir satu fase pembelajaran. Ini menjadi arah utama dalam membuat kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran atau TP. TP adalah turunan dari CP yang lebih spesifik dan juga terukur. Ini berisi tentang kemampuan yang harus dicapai siswa per topik atau per sepertemuan. Tujuan pembelajaran ini memandu guru membuat kegiatan yang tepat agar siswa mencapai kemampuan tersebut. Yang keempat yaitu materi esensial. Materi inti atau pokok yang harus dipelajari siswa agar tujuan pembelajaran tercapai. Materi esensial ini tidak semuanya banyak, tetapi fokus pada hal-hal penting, mendasar, dan paling berpengaruh terhadap capaian belajar. Dan yang kelima yaitu kegiatan pembelajaran. Ini berisi langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan guru dan siswa mulai dari kegiatan awal, inti, hingga penutup. Di dalamnya ada metode, model pembelajaran, aktivitas kolaboratif, diskusi, eksplorasi, atau proyek. Yang keenam yaitu penilaian atau asesmen. Asesmen adalah cara mengukur sejauh mana siswa mencapai tujuan pembelajaran, bisa berupa tes, non-tes, proyek, observasi, portofolio, atau penilaian praktik. Semua harus sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Dan yang ketujuh yaitu alokasi waktu. Ini menjelaskan berapa lama materi atau kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan. Alokasi waktu dibuat berdasarkan tingkat kesulitan materi dan kebutuhan siswa, agar pembelajaran tidak tergesa-gesa dan tidak terlalu panjang. Nah, dan yang kedelapan yaitu sumber belajar. Sumber belajar ini adalah segala bahan atau media yang digunakan untuk mendukung pembelajaran seperti buku, teks, video, modul ajar, lingkungan sekitar, internet, atau alat peraga. Sumber belajar ini membantu siswa memahami materi secara lebih mudah dan konkret. Nah, jadi itu adalah penjelasan dari komponen utama silabus pembelajaran. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang langkah-langkah desain silabus pembelajaran. Ada 7 langkah desain silabus pembelajaran yang harus kita ketahui. Yang pertama, mengkaji capaian pembelajaran atau yang disebut dengan CP. Artinya, memahami apa saja kemampuan atau kompetensi yang harus dicapai oleh siswa atau peserta didik setelah proses pembelajaran. CP biasanya sudah ditetapkan dalam kurikulum. Contohnya kita mengambil materi tentang rukun iman. Jadi, contohnya seperti peserta didik mampu memahami dan menjelaskan makna 6 rukun iman serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu merumuskan tujuan pembelajaran atau yang disebut dengan TP. Artinya, menyusun tujuan yang lebih spesifik dan terukur berdasarkan capaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran menjelaskan apa yang diharapkan siswa dapat dilakukan pada akhir pembelajaran. Contohnya, siswa dapat menyebutkan 6 rukun iman dengan benar. Siswa juga dapat menjelaskan makna masing-masing tentang rukun iman tersebut. Siswa juga dapat memberikan contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu tentang menentukan materi esensial. Esensial atau yang disebut dengan pokok atau inti utama. Artinya, memilih materi inti atau hal-hal paling yang benar perlu dipelajari siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dan yang keempat, merancang kegiatan pembelajaran. Artinya, menyusun langkah-langkah atau aktivitas yang akan dilakukan guru dan siswa selama proses pembelajaran. Misalnya ada diskusi, praktik, observasi, atau pengamatan kerja kelompok.
Dan yang kelima, menentukan penilaian atau asesmen. Artinya, menetapkan cara menilai kemampuan siswa baik melalui tes, tugas, observasi, portofolio, atau bentuk lainnya untuk melihat apakah tujuan pembelajaran tercapai. Contohnya, bisa berupa tes lisan atau tes tertulis. Dan yang keenam, menentukan sumber dan media pembelajaran. Artinya memilih bahan atau alat bantu yang digunakan dalam pembelajaran seperti buku, video, gambar, modul. Contohnya, sumber belajar itu bisa berupa buku PAI, Al-Quran, dan hadis. Dan yang ketujuh dan yang terakhir, tentang langkah-langkah desain syllabus pembelajaran, yaitu menentukan alokasi waktu. Alokasi waktu itu seperti pembagian atau menentukan waktu. Artinya mengatur beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan atau seluruh rangkaian pembelajaran agar sesuai dengan jadwal tersedia. Dan di sini ada juga tentang ciri khas silabus pembelajaran kurikulum merdeka. Yang pertama, sederhana dan ringkas. Dan yang kedua, tidak terlalu banyak administrasi. Dan yang ketiga, terintegrasi dengan modul Azhar. Dan yang keempat, mendorong pembelajaran aktif dan bermakna, berbasis asesmen atau penilaian formatif dan sumatif. Manfaat desain silabus pembelajaran. Desain silabus yang baik memiliki peranan dalam kebersihan proses pembelajaran, memudahkan evaluasi efektivitas dan menjadi acuan bagi penyusunan modul agar Azhar dan RPP. Ini adalah desain silabus pembelajaran ini adalah pedoman utama bagi guru untuk mengatur arah isi dan penilaian pembelajaran secara fleksibel. Guru berperan sebagai perancang pembelajaran yang kreatif, bukan hanya pelaksana kurikulum. Baik, sekian dari video pembelajaran kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.